Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu, kami dapat melalui semuanya. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Yeremia 17 ayat 5, kemudian ayat 7 sampai ayat 8. Tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat yang ketujuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara dikasih Tuhan, sepasang suami istri memutuskan untuk menggunting kartu kredit mereka karena selama ini mereka jadi begitu tergantung dengan kartu tersebut. Setiap kali ada kebutuhan yang mendesak, mereka tidak lagi berdoa dan berharap akan pertolongan Tuhan, tapi dengan segera menggesek kartu kredit tersebut untuk solusi yang cepat. Ketiadaan kartu kredit dan memutuskan diri dari berbagai sumber pinjaman, baik offline dan online, membuat mereka belajar untuk bersabar, berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kehidupan mereka perlahan mulai dipulihkan, dan Tuhan menunjukkan janji firman-Nya yang sungguh benar. Pengandalan akan Tuhan membuat mereka terlepas dari belenggu hutang, dan mereka hidup dalam berkat serta sukacita dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 ini tertulis tentang kutuk dan berkat. Kutuk terjadi ketika seseorang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, serta yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dan sebaliknya, berkat dialami oleh setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Bangsa Israel di bagian selatan, yaitu umat yang disebut sebagai bangsa Yehuda, pada waktu itu tidak lagi berpegang pada perintah Tuhan dan tidak lagi mengandalkannya. Ketika mereka ada dalam masalah, kesulitan, persoalan dan tekanan, serta ancaman dari bangsa-bangsa di sekitarnya, mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan dan tidak bergantung kepadanya. Mereka berbalik kepada berbagai berhala buatan tangan mereka sendiri. Mereka bersandar pada pikiran sendiri dan berharap pada pertolongan yang bukan dari Tuhan. Tindakan seperti ini, saudara, merupakan tindakan yang lebih mengandalkan kekuatan manusia dan pertimbangan diri sendiri. Tuhan mengingatkan agar mereka kembali bertobat dan mengandalkan Tuhan, karena ada berkat dan pemulihan yang akan dinyatakan bagi mereka yang mau senantiasa berharap kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu tidak ada di antara kita yang mau hidup dalam kutuk. Kita semua ingin hidup dalam berkat Tuhan. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk berprinsip sesuai dengan firman Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Sekalipun kelihatannya mustahil, meskipun jalan dari Tuhan nampaknya tidak mungkin, dan prosesnya terasa begitu lama,
tidak seperti yang kita inginkan, tapi tetaplah setia dan percaya, karena secara jangka panjang pengandalan kita akan Tuhan akan membawa berkat, sukacita dan kekuatan, serta menuntun kita pada rencana Tuhan yang indah. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita mengalami berkat-berkat-Nya. Kita akan memiliki koneksi dengan Tuhan yang memberikan kehidupan. Kita akan tetap berkembang di musim kering, tidak mengalami kekhawatiran, dan tetap berbuah meski dalam kesukaran. Keadaan tidak akan mempengaruhi diri kita, tapi kita akan menang atas setiap keadaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ada persoalan yang kita alami, tetaplah percaya dan andalkan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang sanggup untuk menolong kita. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau senantiasa mengandalkan Dia. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar, ditegur dan diingatkan untuk kami selalu berharap kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali ingin cepat-cepat mendapatkan solusi atas setiap masalah yang kami hadapi, sehingga kami mengandalkan manusia, kami mengandalkan berbagai hal di luar Tuhan. Kami mulai meragukan Tuhan, kami tidak percaya, dan kami lebih mempercayai pikiran kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk selalu percaya kepadamu dengan teguh hati, tidak bimbang, tidak goyah, senantiasa bersabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami kuat untuk selalu berharap dan berserah serta bergantung penuh kepadamu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami perlindungan-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap persoalan kami, setiap kekhawatiran dan ketakutan kami bawa dan letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa dan kasih-Mu akan memenuhi kami dengan sukacita, damai sejahtera, dan senantiasa kami akan tenang di dalam Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dari Tuhan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mendapatkan jalan keluar. Mujizat Tuhan kami alami, kemenangan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.